Pernah nggak sih kita mikir, saya udah berusaha jadi orang baik, ibadah juga rajin, tapi kok ya hidup rasanya masih berat banget? Itu pertanyaan yang dalam banget ya kan? Dan jujur aja, kayaknya hampir semua orang pernah ngerasain itu. Nah hari ini, yuk kita coba kupas pertanyaan ini dari kacamata yang mungkin sedikit beda dari yang biasa kita pikirkan. Dan rasa frustrasi itu, aduh nyata banget, bener-bener kerasa. Seolah-olah kita ini udah ngelakuin bagian kita, udah setor kewajiban, tapi kok imbalannya nggak sesuai harapan gitu loh. Kayak ada janji yang dilanggar. Oke, mari kita anggap pembahasan kita kali ini sebagai sebuah perjalanan bareng ya, buat nemuin cara pandang baru soal dilema yang sering kali bikin nyesek ini. Oke, pertama-tama, gimana kalau kita coba geser dulu cara mandangnya? Pertanyaan kenapa orang baik menderita itu mungkin bukan tanda iman kita gagal. Sama sekali bukan. Coba deh lihat ini sebagai semacam persimpangan jalan yang penting banget di perjalanan spiritual kita. Ini bukan berarti kita ketinggalin loh. Justru sebaliknya, ini mungkin sebuah undangan buat kita untuk melihat lebih dalam lagi. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Jangan-jangan tanpa sadar nih ya, kita tuh sering nganggap ibadah itu kayak mesin penjual otomatis. Kita masukin koin ketaatan, terus kita pencet tombol, dan berharap yang keluar itu kaleng kemudahan hidup. Gitu kan? Tapi, gimana kalau ternyata fungsi ibadah itu bukan itu sama sekali? Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Di sini kita bakal bedah tuntas soal bedanya memandang iman sebagai transaksi versus sebagai hubungan. Ini penting banget buat ngubah pola pikir kita. Coba deh lihat perbedaannya. Jelas banget kan? Di satu sisi ada pikiran transaksional. Kalau aku taat, hidupku harus gampang. Aku kasih ini, aku dapat itu. Jual beli banget. Tapi di sisi lain ada pola pikir hubungan. Ibadahku ini buat nguatin hatiku, biar aku sanggup ngejalanin hidup yang memang aku punya, bukan hidup gampang yang aku tuntut. Beda banget kan pendekatannya? Dan ini teman-teman poinnya. Intinya di sini, ibadah itu fungsinya bukan buat ngebersihin jalan di depan kita biar mulus tanpa hambatan. Bukan. Tapi ibadah itu buat ngebangun otot hati kita, biar kita jadi lebih kuat, lebih tangguh buat ngelewatin rintangan apapun yang ada di jalan itu. Sekarang kita masuk ke konsep yang, wah ini dalam banget. Konsep tentang doa tersembunyi. Idenya adalah, apa yang kita rasain di hati kita yang paling dalam, itu sebenarnya adalah doa yang kita panjatin terus-terusan, tanpa henti. Dan seringkali, doa yang tak terucap ini jauh lebih kuat daripada kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jadi, apa sih doa tersembunyi itu? Simpelnya gini, itu adalah kondisi batin kita yang paling dasar. Rasa kurang, rasa takut, atau sebaliknya, rasa syukur. Perasaan-perasaan ini, yang seringkali nggak kita sadari, itu kayak sinyal yang kita pancarin terus-menerus ke alam semesta. 24 jam sehari, itulah doa kita yang sesungguhnya. Nah, contohnya gini. Doa yang kita ucapin, doa lisan kita, mungkin bunyinya, "Ya Tuhan, aku ingin kelimpahan dan kekayaan." Jelas ya? Ya kan? Kita minta A. Tapi coba cek doa tersembunyi di hati kita. Gimana kalau di dalam hati yang teriak paling kenceng itu adalah, aku takut gak punya uang, aku takut kekurangan. Nah, masalahnya, semesta seringkali merespon kegetaran yang lebih kuat itu. Jadi yang diwujudkan malah rasa takut dan kekurangan itu. Bukan permintaan kelimpahan yang cuma di bibir aja. Nangkep ya maksudnya? Biar makin jelas, ada analogi yang bagus banget nih. Ceritanya tentang petani dan panen. Inilah doa sebagai sebuah tindakan. Oke, bayangin deh, ada dua orang, dua-duanya pengen banget bisa makan nasi, pengen panen beras. Pertanyaannya simpel, siapa yang bakal beneran panen? Jawabannya jelas kan? Bukan orang yang cuma minta beras, tapi orang yang beneran pergi ke sawah dan menanam padi. Nah, inilah yang disebut doa dengan tindakan. Aksi kita, usaha kita, itu adalah doa yang paling nyata, yang paling kuat yang bisa kita panjatkan. Jadi tindakan kita itu adalah ekspresi iman kita yang paling jujur. Itu adalah doa kita yang sedang bergerak. Iman itu bukan cuma soal apa yang kita yakini di kepala, tapi apa yang kita kerjakan dengan tangan kita. Oke, sekarang kita sampai di bagian puncak, ujian terakhirnya. Setelah kita paham soal hubungan, soal doa tersembunyi, soal tindakan, sekarang pertanyaannya, gimana kita menyikapi apa yang kita anggap tidak adil dalam hidup? Ini dia ujiannya, ujian hati yang sesungguhnya. Jangan sampai nih kita yang udah capek-capek menanam padi, jadi sakit hati pas ngelihat orang yang kayaknya cuma berdoa doang, ikut makan beras juga. Pertanyaannya saat itu terjadi, sanggup nggak kita jaga hati kita tetap lapang, tetap ikhlas? Wah itu berat.
Sebagai penutup, coba renungkan ini. Apakah ketidakadilan hidup itu beneran sebuah hukuman? Atau jangan-jangan itu adalah ujian? Ujian untuk melihat apa yang sebenarnya kita yakini di lubuk hati kita yang paling dalam. Mungkin semua kesulitan itu bukan tanda kita ditinggalkan. Mungkin justru itu adalah panggung ujian kesadaran kita. Sebuah undangan buat kita menguatkan iman, melampaui hitung-hitungan untung rugi duniawi. Nah, jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.